Oke, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, puja nama Tuhan. Hari ini saya rindu untuk sampaikan sebuah khotbah firman Tuhan yang masih merupakan kelanjutan dari apa yang saya sampaikan dalam dua khotbah saya terakhir, saudara ya. Jadi kita akan adakan sedikit pendalaman atau pengajaran. Saudara ingat saya sampaikan dari mana? Efesus ya. Saya sudah sampaikan Efesus pertama dan Efesus kedua. Dan hari ini saudara mari kita akan teruskan, lanjutkan. Kita akan melihat Efesus ketiga. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-14 dan seterusnya. Efesus 3 ayat 14 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Ini adalah doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Yang terima firman ini katakan amin, puji Tuhan. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah Stronger in Spirit, Deeper in Love. Ya, roh atau batin yang kuat dan kasih yang mendalam. Saudara, kurang lebih 3 bulan yang lalu ada satu peristiwa yang agak-agak lucu bagi saya, saudara. Di sebuah kota di negara Kongo, Afrika, ada sebuah jembatan yang baru selesai dibangun. Ini jembatan memang pedestrian bridge, bukan jembatan yang besar. Dan kemudian setelah selesai diresmikan oleh ibu pejabat setempat, saudara. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat sebentar video ini. Ya, lucu saudara. Ini baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan setelah saya membaca backstory-nya, ternyata ceritanya ini memang jembatan belum ready, saudara. Ya, belum siap. Tapi ternyata ada deadline. Ya, harus diresmikan tanggal sekian. Jadi singkat cerita, mereka harus percepat pembangunan jembatan tersebut. Lalu mereka touch up begitu ya. Mereka permak, mereka hias, mereka pasang handrailnya, mereka cat dengan warna yang indah mungkin, mereka taruh pita, mereka siapkan champagne begitu, dan lalu diresmikan. Dan ternyata pada saat pitanya digunting, jembatannya ambruk, saudara. Ya, ini sangat menarik, saudara. Ya, saya ingin memakai ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa seringkali manusia itu lebih mementingkan hal-hal yang kelihatan. Betul, Bapak Ibu?
Lebih mementingkan hal-hal yang kelihatan di luar saja, ya, dan mengabaikan yang tidak kelihatan. Jembatan tersebut dalamnya mungkin saya bayangkan semennya belum kering, saudara. Besi-besinya juga mungkin belum dibangun dengan sebaik mungkin. Tapi kemudian diresmikan dan akhirnya hancur. Ya, yang kelihatan itu bicara hal-hal yang di luar, Bapak Ibu. Hal-hal yang sifatnya image, penampilan atau appearance, what people think, what people say. Ya, seringkali itu yang dikejar oleh orang. Ya, yang tidak kelihatan itu bicara hal-hal yang di dalam, hal-hal yang merupakan substance atau substansi, who we really are. Dan saya mau berkata, sebenarnya yang tidak kelihatan itu justru jauh lebih penting daripada yang kelihatan. Bahkan yang tidak kelihatan seringkali menentukan yang kelihatan, saudara. Banyak orang membangun image di luar saja, kelihatannya baik, indah, yang kelihatan, dan mengabaikan hal-hal yang merupakan substance yang tidak kelihatan dalam kehidupan mereka. Sehingga akibatnya seperti jembatan tadi, Bapak Ibu, hidup mereka begitu rapuh dan mudah dihancurkan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara sekalian. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada hal-hal yang tidak kelihatan. Ada juga hal-hal yang kelihatan, ya, dan banyak orang menekankan atau mengejar, mengutamakan yang kelihatan saja. Oh, orang Kristen harus ke gereja, itu yang kelihatan, Bapak Ibu. Orang Kristen harus banyak senyum, ya, seperti Gideon misalnya. Itu kan yang kelihatan, saudara. Orang Kristen, ya, harus suka nyanyi lagu-lagu rohani. Orang Kristen kalau ketemu harus shalom, kan begitu, saudara. Haleluya, seperti pendeta Gilbert Lumoindong, saudara. Tapi kan itu hal-hal yang kelihatan. Ada juga hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang letaknya di dalam ini, saudara. Hal-hal yang rohani, spiritual, ya. Dan sebenarnya hal-hal yang tidak kelihatan itulah yang menentukan apakah seseorang orang Kristen sejati atau bukan. Ya. Dan di Efesus 1, 2, 3 yang sudah kita lihat, saudara, bulan-bulan ini, Rasul Paulus dia banyak bicara hal-hal yang sifatnya tidak kelihatan. Hal-hal yang ada di dalam spiritual things, the substance of Christian's life. Di pasal 1, kalau saudara ingat, saya sampaikan crazy rich Christians, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat kaya. Ya, Rasul Paulus sampaikan tentang our spiritual possession, apa yang kita punya dalam Yesus. Kita sudah dipilih, diangkat sebagai anak, diampuni, ditebus, dimeteraikan. Itu adalah kekayaan kita. Itu kan hal-hal yang gak kelihatan, saudara. Betul? Tapi Rasul Paulus sampaikan hal tersebut. Di pasal kedua bulan lalu saya sampaikan tentang spiritual position, posisi rohani kita. Dalam Yesus kita mati, lalu terima Yesus, kita dihidupkan. Dan tidak hanya itu, kita diberikan tugas untuk melakukan good works, perbuatan baik. Sekali lagi, itu kan hal-hal yang tidak kelihatan, saudara. Hal-hal yang sifatnya, letaknya di dalam, tapi itulah yang menjadi substance dari kehidupan iman percaya kita. Amin, saudara. Dan pasal 3 ini, khususnya di ayat 14 dan seterusnya, Rasul Paulus sampaikan sebuah doa, spiritual prayers. Ini adalah satu dari 4 prison prayers, doa yang disampaikan Rasul Paulus dari dalam penjara, saudara. Ya. Ada 4 doa yang dia sampaikan dari dalam penjara. 2 diantaranya di surat Efesus, 1 di surat Filipi, dan 1 lagi di Kolose. Dan 4 kalinya Rasul Paulus berdoa lagi-lagi untuk hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang rohani. Mungkin beda sama doa saudara dan saya, ya. Kita biasanya doa untuk hal-hal yang kelihatan, bukan? Tuhan minta kang tahu, Tuhan minta uang, Tuhan minta rumah dan lain sebagainya. Tapi hey, Rasul Paulus dari dalam penjara, saudara, berdoa untuk hal-hal yang spiritual. Di Efesus 3 ini, saudara, ada beberapa doa Paulus. Saya sampaikan 2 saja. Yang pertama, mari kita lihat, saudara. Ya, Rasul Paulus dia berdoa supaya kita stronger
in spirit. Punya batin yang kuat. Ayat 16 berkata, aku berdoa supaya ia, Allah, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, apa itu batin? Dalam bahasa Inggrisnya, you are strengthened through the spirit in the inner man. Jadi batin itu bicara manusia rohani. Bapak Ibu ingat bulan lalu saya sampaikan bahwa dalam diri setiap kita sebenarnya ada dua manusia. Saudara ingat? Manusia yang pertama, manusia yang kelihatan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, rekan-rekan semua yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu manusia jasmani yang kelihatan, saudara. Saudara lihat saya sedang khotbah, sedang menggerak-gerakkan tangan saya, itu Nino yang kelihatan, manusia jasmani Nino. Tapi jangan lupa saudara, ada manusia yang kedua, the inner man kata Alkitab, batin, manusia rohani. Dan Rasul Paulus berdoa supaya manusia rohani kita kuat. Katakan sama-sama, kuat. Stronger in our spirit. Mengapa saudara? Karena kekuatan sejati itu ada di dalam dan bukan di luar. Banyak orang kuat di dalam, Bapak Ibu. Kuat di luar. Ya, kelihatannya sterek gitu ya. Tampangnya sangar, tapi dalamnya lemah. Saya mau berkata lebih baik luarnya lemah, tapi dalamnya kuat. Ya, daripada luarnya kelihatan kuat, tapi dalamnya lemah. No, salah. Lebih baik luar dan dalam sama-sama kuat. Itu lebih dahsyat lagi, saudara. But nobody's perfect. Kekuatan sejati itu letaknya di dalam. Dan Paulus berdoa, aku berdoa supaya manusia rohanimu itu semakin lama semakin kuat. Banyak orang badannya kekar, saudara. Tapi disalip mobil sedikit, marahnya luar biasa. Itu baru disalip, saudara, pakai P. Yesus disalip pakai B, saudara. Dia memilih disalip. Kita hanya disalip pakai P saja, sudah gak mau terima. Luarnya kuat, dalamnya lemah. Tampang sangar begitu ya, galak kelihatannya, tapi tersinggung sedikit, main pukul. Emosinya meledak-ledak, itu namanya luarnya kuat, dalamnya lemah. Sekali lagi, kekuatan sejati letaknya di dalam, bukan di luar. Bilang sebelah kanan, sebelah kiri, kekuatan sejati letaknya di dalam. Tepuk-tepuk dada. Dada masing-masing, saudara. Jangan dada orang sebelah, saudara. Istri saya Celia, saudara, dia tuh suka bilang, I bruise like a peach. Tahu ya, I bruise like a peach. Jadi dia gampang memar begitu. Kepentok sedikit, jatuh sedikit, itu memar begitu ya. Dari tadinya abu-abu, jadi biru, jadi merah, jadi kuning. Seperti warna pelangi, saudara. Jadi sering banyak memar di tubuhnya. Ya. Dan tidak hanya itu, saudara, dia sendiri yang ngomong. Dia itu pain threshold-nya rendah. Jadi kalau sakit apa, itu seperti dipukulin, wah heboh sakit gitu ya. Kalau lagi tidur ujuk-ujuk kram, teriak-teriak. Saya sampai kaget, ini kenapa? Ternyata hanya kram, saudara. Ya, itu istri saya. Tapi 21 tahun kami menikah, semakin lama saya perhatikan istri saya, meskipun luarnya seperti itu kelihatannya lemah, kelihatannya, saudara. Tapi dalamnya, batinnya, manusia rohnya kuat. Saya perhatikan setiap kali dia mengalami setback dalam kehidupannya yang terjadi berkali-kali, dia cepat sekali bounce back and move on. Ya, dia pernah keguguran, she bounce back and move on very quickly. Dulu, saudara, ya, ketika baru mencari kerja, saya pernah saksikan dia pernah dipanggil interview dan ditolak selama 22 kali, saudara. Berturut-turut dipanggil interview 22 kali. Ini company yang berbeda. Ditolak semuanya. Kalau interview dipanggil 22 kali, itu lamarannya berapa biji, saudara?
Ratusan toh. Kan saudara lamar kan belum tentu dipanggil interview. Ini dipanggil interview sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal, 6 kali gagal. Saya sengaja supaya saudara sebel begitu. So you get the idea. Saudara aja dengernya lama amat sih. Kenapa masih dibacain 1, 2, 3 sampai 22. Supaya saudara ngerti dia mengalami 22 kali datang interview dan semuanya ditolak. Dan setiap kali dia selesai interview kemudian mendapat kabar ditolak. Saya perhatikan dia tikam lutut. Dia menangis di pinggir ranjang. Dan lalu dia bangkit, dia buka laptopnya lagi, dia mencari kerja lagi. Istri saya meskipun bruised like a peach, but she's strong like a rock. Rasul Paulus berdoa, itu yang harus kita kejar. Kuat di dalam. Bapak Ibu mau kuat di dalam? Boleh pergi ke gym, tapi yang di dalam itu tidak kalah penting saudara. Saya ingat oleh karena itu, dalam 1 Petrus 3 ayat 3, Alkitab berkata, perhiasanmu, ini para perempuan, tapi sebenarnya berlaku juga bagi semua, termasuk para pria. Perhiasanmu jangan secara lahiriah, ya, rambut, perhiasan, pakaian, dan lain sebagainya. Tapi perhiasanmu haruslah manusia batiniah yang tersembunyi, yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Suami-suami, kalau saudara dikaruniakan oleh Tuhan istri yang kuat, itu anugerah saudara, bersyukur. Suami itu kepala, tapi kepala itu perlu leher saudara. Dan leher yang kuat, istri yang kuat, itu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Sekali lagi Bapak Ibu, kekuatan sejati letaknya di dalam dan bukan di luar. Dan kekuatan batin itu saudara, itu memampukan kita untuk menanggung. Katakan sama-sama, menanggung. Menanggung apa? Menanggung ujian, pencobaan, dan penderitaan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu izinkan saya bertanya. Kalau misalnya saudara punya masalah dan lalu saudara berdoa sama Tuhan, kira-kira bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa saudara? Misalnya saudara sakit, ya saudara berdoa, kira-kira bagaimana Tuhan mengabulkan? Kemungkinannya hanya 2 toh. Yang pertama, Tuhan angkat sakit kita, betul? Tuhan sembuhkan sakit kita. Atau kedua, Tuhan biarkan kita tetap sakit, tapi Dia berikan kekuatan untuk kita menanggung. Ya, kita berdoa untuk orang yang menyebalkan. Bos di kantor, bencekno, kata Veve katanya. Nyebelin. Nah, kita berdoa sama Tuhan, ya, atau berdoa buat istri atau suami yang menyebalkan begitu. Bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita? Ya, yang pertama mungkin Dia angkat, singkirkan orang yang menyebalkan tersebut. Atau kedua, Bapak Ibu, Dia biarkan orang tersebut tetap ada dalam kehidupan saudara, tapi Dia berikan kekuatan untuk menanggung. Saya ini umur 40 tahun lebih. Menurut pengalaman hidup saya bersama Tuhan, mungkin om tante yang lebih lama dari saya ikut Yesus, mungkin saya rasa saudara juga setuju. Kebanyakan ketika kita berdoa, Tuhan menjawab dengan cara yang kedua, bukan? Masalahnya Dia tidak singkirkan, tapi Tuhan berikan sebuah kekuatan dari tempat maha tinggi yang supernatural. Dan kita heran, kok bisa ya aku menanggung masalah ini? Nggak kebayang dulu gimana aku bisa survive. Ternyata bisa. Kenapa? Ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam untuk menanggung. Amin Bapak Ibu. Kekuatan itu penting saudara. Sekali lagi yang nggak kelihatan, ini hal-hal yang nggak kelihatan. Itu yang harus kita doakan dan kejar. Oleh karena itu berkali-kali dalam Alkitab muncul kata yang satu ini, menanggung. Saya suka saudara. Di Filipi 4 ayat 13 Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat apa saudara? Ku tanggung. Lihat ayatnya. Ya. Bukan segala perkara dapat ku hilangkan
Bukan, Bapak Ibu. Segala perkara dapat kusingkirkan. No, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1 Petrus 2 ayat 19 berkata, ini saya sangat suka saudara. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung. Lagi-lagi muncul kata itu Bapak Ibu. Penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi ternyata menanggung penderitaan itu kasih karunia. Ya. Punya istri baik dan cantik dan cakap itu kasih karunia. Punya anak-anak yang sehat itu kasih karunia. Hei, tapi kalau saudara menanggung penderitaan, Alkitab berkata itu juga kasih karunia ternyata Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 13b ayat yang sering kita dengar. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat, apa saudara? Menanggungnya. Dan sekali lagi saya berkata, untuk menanggung, saudara perlu kekuatan yang ada di dalam. Oleh karena itulah Rasul Paulus, orang sedang dalam penjara menunggu vonis hukuman mati dari kaisar, masih bisa menulis dan memberkati jemaat-jemaat Tuhan di banyak kota. Kenapa saudara? Batinnya kuat menanggung penderitaan. Dalam 1 Samuel 30 kisah ketika Daud ada di Ziklag, saudara tahu ceritanya. Ketika dia pulang perang dan dia dapati para wanita, istri-istri dan anak-anak hilang, sudah diangkut oleh musuh. Alkitab berkata, Daud dan segenap tentaranya menangis dengan luar biasa. Dengan sangat sedih saudara. Tapi muncul sebuah kalimat yang luar biasa ketika Alkitab berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa maksudnya Daud menguatkan? Apa ujuk-ujuk Daud jadi incredible Hulk begitu? Kan enggak saudara, bukan di luar, di dalam. Apa maksudnya menguatkan? Daud dia menanggung penderitaan tersebut dengan kekuatan yang dia dapatkan dari Tuhan. Saudara dan saya, kita harus berdoa seperti Rasul Paulus berdoa supaya batin kita kuat. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita perlu kuat untuk menanggung, tapi sebaliknya perhatikan saudara, semakin kita menanggung penderitaan, ternyata semakin kita kuat. Ya sekali lagi, kita perlu kuat supaya bisa menanggung, tapi semakin kita menanggung, semakin kita menjadi semakin kuat. Dulu saudara, mungkin belasan tahun yang lalu, saya pernah ikutan gym membership. Sudah gak percaya lihat saya, yang benar. Pernah saudara. Dan saya ingat di hari pertama saya mendapat induction, orientation. Bersama dengan satu orang India, gede banget saudara, gemuk begitu. Laki-laki. Dan kami berdua diajak keliling, ini kolam renang, ini untuk weightlifting, ini cardio, ini bike, ini treadmill dan lain sebagainya. Berdua saudara. Tapi niat saya hanya mau berenang dan treadmill saja. Saya nggak mau weightlifting jadi besar. Saya pikir kan saya sudah menikah. Mungkin orang India ini dia belum menikah, single. Jadi dia mau memperbesar diri begitu. Dan saya datang hampir setiap hari pagi-pagi jam 6 saudara atau setengah 6. Ternyata si orang India ini sama-sama murid baru saudara. Juga datang pagi-pagi setiap hari. Besar begitu. Terus berbulan-bulan saya olahraga, berenang mostly. Dan saya perhatikan dia banyak weightlifting begitu. Dan saya udah lama gak datang kembali ke gym tersebut. Dan lama saya kembali, mungkin hampir 2 tahun kemudian saya nge-gym lagi saudara. Saya ketemu orang India ini. Dan saya hampir tidak mengenali orang tersebut. Kenapa? Sudah sterek saudara. Sedangkan saya lihat diri saya, kok sama? Apa saya harus minta refund begitu? Kenapa bisa demikian? Kenapa dia six pack, saya masih family pack? Kenapa dia kekar, saya mekar?
Kenapa bisa demikian, saudara? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dia melatih otot-ototnya dengan beban-beban yang berat tersebut. Betul Bapak Ibu? Ototnya membesar karena dilatih dengan beban yang berat sehingga pecah loh saudara. Sel-sel ototnya pecah dan lalu menjadi besar dan kuat. Demikian juga kekuatan yang tidak kelihatan di dalam kita, kekuatan batin Bapak Ibu. Untuk kita kuat atau semakin kuat, kita perlu dipecahkan dan dilatih oleh apa? Ujian, pencobaan, penderitaan dalam kehidupan. Oleh karena itu 1 Petrus tadi berkata, kasih karunia kalau kamu menanggung penderitaan. Karena itulah yang membuat otot-otot batin kita menjadi kuat. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kenapa ada 2 orang sama-sama ke gereja yang sama? Ya, digembalakan oleh gembala yang sama mungkin, nyanyi lagu-lagu yang sama, dengar setiap minggu firman yang sama. Ketika mengalami masalah yang mirip masalahnya, yang satu tetap kuat, yang satu mudah sekali gugur. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan komunitas. Kenapa? Yang satu otot-otot rohaninya biasa dipecahkan. Yang satunya belum, saudara. Kita perlu kuat di dalam Tuhan Yesus, amin. Dan kalimat selanjutnya masih di ayat 16 ini, saudara, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Ya, jadi sumber kekuatan batin kita Bapak Ibu itu adalah roh Allah. Bukan status kita, bukan kepandaian, koneksi atau uang kita. Bukan itu sumber dari kekuatan atau power kita. Saya ingat 2 minggu yang lalu, saudara pasti mengikuti beritanya, di Bali diadakan G20. Pertemuan pemimpin-pemimpin seluruh dunia ya datang ke Bali ya, diundang oleh Presiden Jokowi, saudara. Saya melihat di YouTube begitu ya, wow, Jokowi bersanding bersama dengan some of the most powerful men atau women in the world. Ada Joe Biden, ada Presiden Kanada siapa? Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, ada Presiden Korea, ya ada Xi Jinping. Saya rasa Xi Jinping itu the most powerful man. Orang bilang Joe Biden, menurut saya China itu sudah paling hebat sekarang, saudara. Very powerful Xi Jinping. Nah saya bayangkan, ini saya hanya berimajinasi. Seandainya mereka sedang kumpul di Bali, ya, dan kemudian Presiden Joe Biden nggak happy sama hotelnya, misalnya, saudara. Dan dia komplain, ini hotelnya, ya, nggak bagus. Kira-kira apa yang akan orang lakukan, saudara? Apa yang akan panitia lakukan? Saya rasa panitia akan memutar otak dan mengusahakan supaya dia dapat hotel baru, bukan? Betul, saudara? Kenapa? Power. Kalau saya ke Bali, saya komplain, ini hotel jelek amat ya. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? EGP, emang gue pikirin, cari aja sendiri, nggak ada yang pusing. Kenapa? Powernya beda, saudara. Saya bayangkan kalau Xi Jinping lagi makan, mungkin makan gudeg sama Jokowi. Lalu dia makan sebentar, dia melirik waitressnya. Apa yang terjadi, saudara? Hanya melirik loh, saudara, nggak ngomong apa-apa. Waitressnya pasti pucat, keringat dingin, saudara. Betul? Langsung dia carikan makanan yang lain, sandwich atau McDonald, jangan-jangan, saudara. Nggak suka gudeg. Kenapa, saudara? Power. Kalau saya makan di Bali, saya komplain sama waiternya, atau saya melirik juga seperti Xi Jinping. Itu paling mentok, dilirik balik, saudara. Tidak akan ada yang terjadi. Kenapa? Powernya berbeda. Perkataan mereka punya power, saudara. Saham naik turun hanya karena mereka ngomong sesuatu. Betul, saudara? Power. Saya ingat Cristiano Ronaldo, ini lagi World Cup ya, saudara. Beberapa waktu yang lalu lagi press conference, dia duduk di mejanya ada Coca-Cola. Ya, Yong pasti tahu. Dia ambil Coca-Cola, dia singkirkan begitu. Dia taruh, dia ambil air, drink water, dia bilang. Karena dia hidup sehat.
Jangan minum Coca-Cola, minum air. Hari itu saudara, saham Coca-Cola anjlok $4 billion saudara. Kalau saya di depan dikasih Coca-Cola, saya singkirkan, saudara bengong doang. Tidak ada yang akan terjadi. Tidak ada saham apapun yang akan turun gara-gara saya lakukan itu. Kenapa? Powernya beda. Tahukah saudara, Bapak Ibu perhatikan ini. Sebenarnya yang dicari orang di dunia itu power. Kekuasaan. Bukan money, uang. Uang itu adalah a mean to an end. End-nya itu adalah power. Enggak, saya enggak perlu power Saya perlu uang menabung supaya aku bisa beli rumah. So that you can have power to buy a house. Aku pengen punya uang supaya aku bisa travel around the world. So you can have power to make it happen. Yang dicari manusia di dunia, power. Itulah sebabnya Yesus berkata di akhir doa Bapa kami. Yang empunya kuasa, power, kerajaan, kemuliaan adalah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara bisa mengerti? Tapi dunia mencari power saudara. But let me tell you, the real power, kekuatan yang sejati, itu bukan pada itu semua Bapak Ibu. Kekuatan sejati ada di dalam kita. Karena ada roh Allah yang berdiam di dalam kita. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya, kata Rasul Paulus. Kuasa Roh Kudus itu lebih powerful daripada nuklir sekalipun saudara. Karena kuasa Roh Kudus itu yang bisa mempertobatkan hati seseorang, melembutkan hati yang keras sekalipun, ya, memperbaharui jalan pikiran yang sesat, ya, menguatkan batin yang lemah, semuanya bisa dikerjakan oleh kuasa yang ada dalam kita tersebut, kuasa Roh Allah. Amin, Bapak Ibu. Itulah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu Efesus 6 ayat 10 Rasul Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat. Ada lagunya Bapak Ibu, lagu zaman baheula. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Sumber kekuatan kita adalah kuasa rohnya yang ada di dalam kita. Dan 2 Timotius 2 ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara yang mengalami ujian, pencobaan, penderitaan dalam kehidupan. Nah, saudara berdoa sama Tuhan, saudara berkata, Tuhan, aku sudah gak kuat lagi. Aku lemah Tuhan, aku capek Tuhan, aku gak kuat. Saya mau berkata, saudara kuat. Bukan karena siapa saudara, bukan karena apa yang saudara punya, tapi karena apa yang ada di dalam saudara, yaitu roh Allah yang ada di dalammu. You are strong in Jesus, amen. Ya, ada roh Allah di dalam diri saudara. Bersandar pada kekuatan roh Allah tersebut sehingga saudara sanggup menanggung apapun yang saudara alami hari-hari ini. Biar doa Paulus ini saudara menjadi doa saudara dan saya juga. Minta supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita atau batin kita oleh rohnya. Yang terima sampai sini katakan amin. Dan yang kedua saudara, dua saja hari ini ya. Yang pertama Rasul Paulus berdoa so that we can be stronger in spirit. Yang kedua, he prayed that we can be deeper in love. Punya kasih yang mendalam. Ayat 17b berkata, aku berdoa supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ada dua kata kerja di sini saudara, berakar dan berdasar. Berakar atau rooted itu adalah istilah tanaman. Di rumah saya di depan itu ada halaman rumput saudara, sedikit saja. Dan ada bagian yang peci, apa itu peci? Gundul, tidak ada rumputnya saudara. Lalu saya ke Banning Warehouse, saya beli benih rumput. Saudara tahu ada grass seed yang di box begitu. Saya salah beli saudara. Itu rumput perennial ternyata, rumput untuk dekorasi, untuk
biasa developer gitu kalau open house supaya kelihatan bagus halamannya, tanam rumput itu. Karena sangat cepat tumbuhnya saudara. Ditaburi saja benihnya dan lalu disiram setiap hari, nggak nyampe seminggu atau 2 minggu sudah tumbuh dan tumbuh dengan cepat. Daunnya begitu hijau, begitu besar begitu saudara. Dan saya happy. Tapi ternyata tidak bertahan lama. Hanya beberapa bulan saja dan lalu gone, nggak pernah keluar lagi daunnya. Kenapa saudara? Akarnya pendek dan lemah. Jadi ternyata akar itu menentukan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen kelihatannya bertumbuh saudara, kelihatannya berbuah, tapi nggak lama. Betul Bapak Ibu? Ya, menggebu-gebu melayani, tapi sebentar saja dan lalu menghilang. Kenapa? Tidak berakar. Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu berakar. Dan tidak hanya itu, berdasar. Kata berdasar, grounded. Ya, itu istilah bangunan saudara di sebelah kita. Saudara perhatikan nggak? Sudah mungkin lebih dari 6 bulan, mungkin 8 bulan kurang lebih. Mereka menggali, membuat fondasi dan sampai sekarang belum selesai. Itu setiap hari sudah ributnya minta ampun ya Om ya. Digali, diperkeras dan lain sebagainya saudara. Berbulan-bulan, bongkarnya cepat kan, nggak kerasa. Ya, dulu saya lewat, loh kok Sinma sudah nggak ada, Sinma restoran. Bongkar itu cepat saudara, bangun itu lama, terutama bangun fondasi. Ya, kenapa bisa demikian saudara? Karena bagian terpenting dari sebuah bangunan adalah fondasinya. Ada istilah dalam dunia construction seperti ini. If you don't go deep, you can go high. If you don't go deep, you can go high. Kalau saudara nggak gali dalam-dalam, saudara nggak bisa bangun tinggi-tinggi. Ngerti saudara ya? Demikian juga dalam kerohanian kita. Saudara nggak bisa sampai ke puncak-puncak yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara nggak punya dasar yang kuat, yang dalam saudara. Sekali lagi hari ini saya bicara hal-hal yang tidak kelihatan ya. Bukan hal-hal yang kelihatan. Sekali lagi, yang tidak kelihatan itu menentukan yang kelihatan. Banyak orang Kristen fondasinya tidak dalam saudara. Lemah. Sehingga ketika ada badai kehidupan, imannya mudah gugur. Kenapa? Tidak berdasar. Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu berakar dan berdasar. Di mana? Di dalam kasih Kristus. Ayat 18-19 saya akan bacakan. Ada di slide juga. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, saya suka ayat ini, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan atau pengenalan. Saya percaya saudara, perhatikan ini Bapak Ibu. Saya percaya kalau sungguh-sungguh saja kita mengenal dan memahami kasih Kristus, betapa lebar, panjang, tinggi dan dalam kasih Kristus dalam kehidupan kita, hidup kita akan berubah saudara. Pemahaman kita, pengenalan kita akan kasih Kristus itu seperti kunci yang akan membukakan banyak pintu dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen terbelenggu kepahitan, terbelenggu dendam, tidak bisa mengampuni, nggak bisa move on, sakit hati dan lain sebagainya. Katanya Kristen. Kenapa? Saya rasa kuncinya hal yang satu ini, kita belum sungguh-sungguh mengenal kasih Kristus. Kita tahu kasih Kristus, kita sering dengar kasih Kristus dikobahkan, tapi kita belum sungguh-sungguh mengenal dan memahami kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu sungguh-sungguh memahami dan mengenal, comprehend and grasp, betapa lebarnya kasih Kristus. Apa itu lebar? Lebar itu bicara cakupannya, ruang lingkupnya.
Ya, Tuhan mengasihi semua orang, begitu lebar kasihnya. Ya, from all nation. Di ayat-ayat sebelumnya di Efesus 3, Paulus banyak bicara tentang Tuhan mengasihi orang Yahudi seperti kalian, tapi orang Yunani juga, Gentile juga katanya. Orang Indonesia, orang bule, orang Chinese, Tuhan kasihi semuanya, kasihnya begitu lebar. Orang dari segala macam background, appearance, penampilan, tua muda, laki-laki perempuan, pandai, bodoh sekalipun, normal, disable, ya, baik atau jahat sekalipun, kasih Tuhan begitu lebar. Aku berdoa supaya engkau kenal kasih yang seperti itu, kata Rasul Paulus. Kita nggak bisa mengasihi selebar kasih Allah, saudara. Kasih kita narrow love, easy love. Kita hanya bisa mengasihi orang yang menyenangkan kita, bukan? Yang sama kita, yang satu suku mungkin sama kita, yang satu bahasa sama kita, yang punya ide yang sama seperti kita, selera makannya cocok sama kita. Kita perlu berdoa supaya kasih kita lebar seperti kasih Allah. Saya bersyukur kita diberi kesempatan memasuki musim yang baru di Kingsford Church ini, saudara. Tahukah saudara, Tuhan berikan kita kesempatan untuk mengenal orang-orang lain yang bukan orang Indonesia. Kebaktian yang pagi, saudara. Oleh karena itu kita lakukan fellowship bersama. Datang, saudara, mingle, mengenal mereka, bicara sama mereka. Ya, ini melatih kita untuk mengasihi dengan lebar. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia mungkin. Biasa mereka fellowshipnya biskuit, saya dengar. Sekarang fellowshipnya tergantung Ibu Feve. Kadang-kadang Risoles, kadang-kadang Ibu Yudit. Ya. Ada yang orang bule, ada yang orang Vietnam, ada orang Malaysia dan lain sebagainya. Itu kesempatan untuk kita melatih, mengasihi dengan kasih yang lebar. Amin, Bapak Ibu. Mereka lakukan pelayanan 399. Saya pernah ikut, saudara, sekali sore-sore. Yang datang table 399 itu orang-orang dari belakang sana, saudara. Housing, public housing. Orang-orang yang sangat berbeda dengan saudara dan saya. Banyak di antara mereka punya mental health problem. Ngomongnya ngelantur, nggak nyambung begitu. Ada yang bule, ada yang Chinese dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk belajar mengasihi dengan lebar. Seperti kasih Allah. Amin, saudara. Betapa panjangnya kalau lebar ke sana, kalau panjang ke depan. Artinya ini bicara lamanya. Tuhan mengasihi kita never ending, always and forever. Banyak orang bercerai, saudara. Semakin saya tambah usia 40-an tahun, semakin saya mendengar berita teman-teman seangkatan saya bercerai. Baru 2 minggu lalu saya mendengar tetangga yang kami kasihi, anak-anak kami main, kami udah kenal lama, sangat baik, berpisah juga dan hendak bercerai. Dan banyak orang bercerai alasannya, we lose the feeling, we don't love each other anymore. Saya renungkan, ternyata kasih manusia terbatas. Kasih Allah panjang, always and forever and never ending. Nah, sekali lagi Paulus berdoa supaya kita sanggup memahami dan mengenal kasih seperti itu. Amin, saudara. Betapa tingginya bicara kualitas. God loves us with the best and purest kind of love, melebihi kasih manusia. Dan betapa dalamnya, ini bicara nilai, bobotnya kasih Allah yang mengasihi tanpa syarat, unconditionally. Tidak peduli apapun yang saudara pernah lakukan di masa lalumu, tidak peduli apa yang saudara akan lakukan di masa depanmu, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan Alkitab berkata Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan sebelum dunia dijadikan, ketika kita masih dibentuk dalam kandungan ibu kita, Dia sudah mengenal dan mengasihi kita. Itu kasih yang begitu dalam, saudara. Sekali lagi, aku berdoa supaya kamu memahami dan mengenal kasih yang seperti itu. Sekali lagi, saudara,
Seandainya kita mengerti rahasia ini, seperti kunci yang akan membuka banyak pintu dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih Kristus yang tidak bisa, yang melampaui segala pengetahuan atau pengenalan, kata Rasul Paulus. Tapi kita harus berdoa supaya kita bisa mengenal kasih seperti itu. Akan merubah kehidupan kita. Apa akibatnya kalau orang Kristen belum mengenal kasih Yesus, hanya tahu saja? Akibatnya ada 3. Yang pertama, sulit mengasihi. Yang kedua, sulit mengampuni. Dan yang ketiga, sulit memberi. Itu saja saudara. Apakah ada di antara saudara sulit mengasihi, sulit mengampuni? Saudara dikuasai dendam, kebencian, kepahitan, sakit hati. Saudara sulit memberi, sulit berbagi. Kita perlu berdoa seperti Rasul Paulus berdoa. Kita perlu mengenal kasih Kristus dengan sungguh-sungguh. Amen saudara. Because you cannot give what you don't have. Semakin saudara mengenal kasih Allah, semakin saudara mengasihi orang lain. Karena seberapa besar saudara mengenal kasih Allah, seberapa besar itulah saudara mampu membagikan kasih itu kepada orang lain. You cannot give what you don't have. Pagi ini bersama dengan saya berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan membuat kita mengenal lebih lagi, sedikit lebih lagi, dan memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Yesus dalam kehidupan saudara. Saya akan akhiri dengan satu hal saudara. Bulan lalu Oktober saya membaca berita ada pasangan suami istri Kristen di Amerika, cinta Tuhan saudara, dari kota Michigan, Amerika. Mereka bersaksi, mereka ceritakan bahwa dulu ya, ketika istrinya namanya Vanessa, ya, Aaron and Vanessa Rhodes, ketika istrinya mengandung anak pertama, ya, anak pertama namanya Channing. Sejak di kandungan saja, dokter sudah berkata, didiagnosis anak ini akan lahir dengan kidney failure, satu rare genetic disease saudara. Jadi terserah mau diaborsi atau mau di keep. Ini pasangan suami istri yang cinta Tuhan saudara. Mereka gak mau aborsi, mereka keep anaknya. Dan ternyata betul saudara, ketika lahir ginjalnya sudah tidak berfungsi dua-duanya. Dan baru 5 hari lahir, bayi 5 hari saudara, sudah dioperasi ginjalnya dua-duanya diambil. Dan lalu di dialisis, cuci darah setiap hari 24/7 karena gak punya ginjal. Dan karena terus dialisis, bodinya reject. Ketika bayinya si Channing umur 3 bulan, dia alami stroke. Dan dokternya bilang, ini harus ditransplant, perlu donor kidney katanya. Donor kidney kan gak gampang, harus match saudara. Dan ternyata ketika diperiksa, yang match papanya, si Aaron. Tanpa berpikir panjang, no second thought, Aaron dia putuskan donate 1 ginjalnya buat bayinya yang baru usia beberapa bulan tersebut. Dokternya bilang, do you know ini cuma bisa sampai for the next 15-20 years. Setelah itu ya sudah, either anaknya mati atau dialisis terus, atau mesti cari donor lain yang harus exact match juga. Cuma 15 tahun, 20 tahun max. Are you sure? Ya, your lifestyle has to change. And you're a father. I'm sure 100%. Dan dia donate kidney-nya kepada si Channing tersebut saudara. Waktu berlalu istrinya si Vanessa hamil anak kedua. Singkat cerita, ternyata di kandungan dideteksi punya the same kidney disease. Very rare. Dan history repeat saudara. Lahir langsung dibelek, diambil dua-duanya ginjalnya. Dan dicari donor, ternyata mamanya match. Mamanya tanpa pikir panjang donate juga untuk anak keduanya saudara. Namanya Everly. Dan ini fotonya saudara, mereka masih
hidup, survive sampai hari ini. Cinta Tuhan. Saksikan ini di gereja-gereja di mana-mana. Dan mereka berkata, and I quote, "We love Channing and Everly so much. We know it only lasts for the next 15-20 years. But we wouldn't change it for the world. If we could turn back the time, we would have done it again." Kalau kami bisa memutar kembali waktu, kami masih akan lakukan hal yang sama. 4 orang di foto ini. 4 orang mestinya ada berapa ginjal, saudara? 8. 4 orang, 4 ginjal, sharing with one another, meskipun hanya 15-20 tahun saja. Saya terharu baca artikel tersebut. Dan saya berpikir, manusia saja yang tidak sempurna. Yesus berkata, kamu saja yang jahat, orang tua, dapat mengasihi dengan kasih yang sedemikian. Apalagi Yesus kita, saudara. Yesus, dia tidak hanya berikan satu bagian tubuhnya bagi saudara dan saya. Dia berikan seluruhnya, nyawanya bagi saudara dan saya. Dan dia lakukan itu ribuan tahun sebelum saudara eksis, sebelum saya eksis di dunia ini. He did it anyway. Dia lakukan itu meskipun dia tahu akan ada banyak manusia yang akan menolak dan tidak percaya, bahkan mentertawakan karya penebusannya. But Jesus chose to die anyway. Bagi saudara dan saya. Aku berdoa supaya kamu memahami dan mengenal kasih Kristus. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Saudara perlu kunci yang bisa membuka semua pintu dalam kehidupanmu, sehingga engkau hidup lebih enteng, bahagia, fulfilled in Jesus. Ini kuncinya. Minta Tuhan bukakan mata rohani kita supaya kita mengenal, memahami kasih Kristus. Saya akan akhiri dengan ayat ini, saudara, dan saya ajak saudara kita baca bersama-sama Roma 8 38-39 ya, ayat yang sangat terkenal. Dengan suara keras, saudara, dengan sungguh-sungguh, 1, 2, 3. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan kita tunduk dalam doa. Yang mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini firman yang sudah disampaikan. Doa kami pada siang hari ini hanya 2 saja, seperti Rasul Paulus berdoa. Kami berdoa Tuhan supaya kami dikuatkan di dalam batin oleh Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Supaya kami sanggup mengarungi badai kehidupan yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan. Supaya kami sanggup menanggung segala ujian, pencobaan, penderitaan apapun dalam kehidupan ini. We need you to strengthen us in our inner man, our spirit. Dan yang kedua, Tuhan, seperti Rasul Paulus, kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh dibangun di atas akar dan dasar fondasi yang kuat, yaitu kasih Kristus yang akan membukakan begitu banyak pintu dalam kehidupan kami. Berikan kami pemahaman itu, Tuhan, sekalipun kasih Kristus melampaui segala pengenalan dan pengetahuan, but yet we still want to pray supaya kami bisa comprehend and grasp kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, supaya Tuhan senantiasa menyertai hari ini sampai selama-lamanya. In Jesus' name. Semua yang terima firman Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Om Gideon.